Ketika kita mulai memiliki pengalaman-pengalaman pribadi tentang siapa yang kita imani, kita mengenal dia secara pribadi, maka kita akan menyayangi, kita akan mencintai misa, tidak lagi dengan terpaksa. Kita akan mencintai membaca kitab suci, bukan lagi dengan terpaksa. Kita akan mencintai melakukan hal-hal baik, bukan lagi dengan terpaksa. Kita akan mencintai pekerjaan-pekerjaan kita dan berusaha melakukan yang terbaik dengan pekerjaan-pekerjaan itu, tidak lagi dengan terpaksa. Semua yang kita lakukan karena kita yakin Tuhanlah yang memberikan semua ini. Karena kita yakin bahwa di sana kita bisa bertemu dengan maksud-maksud Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus pagi ini, adakah kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Ataukah orang dapat berkata kepada kita, engkau tidak kenal siapa Tuhanmu? Saudara-saudari, mari kita bertanya diri masing-masing, adakah kita sudah mengenal Dia sehingga kita bisa menyayanginya, mencintainya secara pribadi? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Menyadari bahwa kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini adalah orang-orang berdosa, agar layak di hadirat Tuhan, mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantarkan kita pada hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu yang tunggal telah menjadi manusia dan kami mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Semua hidup kami pun dapat kami sesuaikan dengan hidup Yesus Kristus berkat bantuan rahmat. Sebab Dia yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah. Haleluya, 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 haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Diakon, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tidak kenal maka tidak sayang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini tentu sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar dan mungkin juga sering kali kita ungkapkan. Tidak kenal maka tidak sayang. Yohanes pada hari ini bersaksi bahwa dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Saudara-saudari, mula-mula Yohanes tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi oleh karena kedekatannya dan melihat tanda yang nyata sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepadanya, maka dia tahu bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. Mari kita belajar untuk mengenal siapa yang kita imani, untuk mengenal siapa itu Kristus secara pribadi, sehingga kita tidak lagi berkata, oh kata orang.
Tuhan Yesus itu begini, Tuhan Yesus itu begini. Lalu orang bertanya, apakah engkau punya pengalaman pribadi tentang siapa itu Yesus? Apakah engkau kenal dia secara pribadi? Engkau mengalaminya secara pribadi? Oh tidak, saya belum punya. Karena saya hanya mendengar kata orang. Sampai hari ini saya masih mendengar kata orang. Saya belum punya pengalaman pribadi. Maka ungkapan tidak kenal maka tidak sayang itu tepat dialamatkan kepada kita. Ketika kita hanya terus berpatok pada kata orang, siapa itu Yesus? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mulai memiliki pengalaman-pengalaman pribadi tentang siapa yang kita imani, kita mengenal dia secara pribadi, maka kita akan menyayangi, kita akan mencintai misa, tidak lagi dengan terpaksa. Kita akan mencintai membaca kitab suci, bukan lagi dengan terpaksa. Kita akan mencintai melakukan hal-hal baik, bukan lagi dengan terpaksa. Kita akan mencintai pekerjaan-pekerjaan kita dan berusaha melakukan yang terbaik dengan pekerjaan-pekerjaan itu, tidak lagi dengan terpaksa. Semua yang kita lakukan karena kita yakin Tuhanlah yang memberikan semua ini. Karena kita yakin bahwa di sana kita bisa bertemu dengan maksud-maksud Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus pagi ini, adakah kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Ataukah orang dapat berkata kepada kita, engkau tidak kenal siapa Tuhanmu? Saudara-saudari, mari kita bertanya diri masing-masing, adakah kita sudah mengenal Dia sehingga kita bisa menyayanginya, mencintainya secara pribadi? Semoga Tuhan memberkati kita. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Dia anak domba Allah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pagi ini diundang secara istimewa datang ke dalam perjamuan anak domba Tuhan. Saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Hidup yang ada pada Bapa telah tampak kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami mengucapkan syukur karena kami telah Kau angkat menjadi putra dan putrimu dalam Yesus Kristus. Semoga kami dapat hidup layak sebagai putra dan putrimu yang sejati dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para suster, besok hari Rabu tidak ada misa komunitas
karena ada misa lingkungan Santo Stefanus. Jadi misanya digabungkan di sana. Lalu misa pagi seperti biasa, Rabu sampai Kamis misa pagi, Jumat misa sore, tidak ada misa pagi, jam 6 sore. Lalu Sabtu misa pagi. Itu saja, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita, semua mereka yang kita doakan, yang kita janjikan doa-doa kita, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.